Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita bisa saat teduh bersama-sama di acara Selamat Pagi Roh Kudus. Dan saya percaya kita akan dikuatkan, kita dihiburkan, pengharapan kita dibangkitkan. Dan hari ini saya percaya pengenalan akan Tuhan itu yang memenuhi kita dan memberikan kekuatan baru bagi kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau menyembah Tuhan dan saya encourage untuk setiap kita klik tombol sisi supaya liriknya bisa tertera di layar dan Anda bisa menyembah dengan lebih leluasa tanpa harus mikirin liriknya apa berikutnya. Gitu ya. Yuk kita sama-sama datang pada Tuhan, kita membawa hati kita kepada Tuhan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sahabat terbaik, tempat setiap kita menaruhkan kelelahan kita dan menggantikannya menjadi kekuatan bagi kita. Tempat setiap kita melepaskan ketakutan kita dan menerima keberanian, pengharapan dan iman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bawa hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Penyertaannya yang nyata. Saat lemah dan gelisah, ada Yesus yang selalu pegang tanganku. Bersamanya aku kuat, hadiratnya yang selalu menyertaiku. Karena daripadanya semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, rencana damai sejahtera disediakannya bagiku. Karena daripadanya semua, oleh Dia dan baginya segala kemuliaan, penyertaan yang nyata memimpin hidupku selamanya. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita ucapkan pengharapan kita. Saat lemah dan gelisah, ada Yesus yang selalu pegang tanganku. Bersamanya aku kuat, hadiratnya yang selalu menyertaiku. Karena daripadanya semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, rancangan damai sejahtera disediakannya bagiku. Karena daripadanya semua, oleh Dia dan baginya segala kemuliaan, penyertaan yang nyata memimpin hidupku selamanya.
menyembahmu dengan segenap hatiku. Kami nikmati Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat berkat, buat hari yang baru. Terima kasih buat napas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami dibangunkan dengan kasih setiamu dan kami siap dihiburkan oleh firman-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, yang kami butuhkan adalah menikmati kasih-Mu, menikmati janji-Mu, mengkonsumsi setiap firman yang menjadi sumber kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Terima kasih Bapa. Biar setiap paradigma yang salah, pemikiran yang tidak sesuai firman Tuhan itu dibersihkan, dan biarlah firman Tuhan itu yang semakin kuat dan menguasai setiap keputusan dan pertimbangan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar satu firman Tuhan. Judulnya adalah makanan rohani yang benar. Nah, kita sama-sama tahu ya bahwa makanan itu, apa yang masuk itu sangat menentukan kesehatan tubuh kita. Sangat menentukan kesehatan setiap organ-organ tubuh kita. Tapi ini bukan acara bukan acara kesehatan ya, tapi ini acara saat teduh. Nah, hari ini kita mau belajar bukan hanya tubuh kita yang harus sehat, tapi sebenarnya jauh lebih daripada itu, jiwa kita perlu sehat. Karena 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja dan sehat-sehat sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi sebelum tubuh kita sehat, jiwa kita harus sehat. Apa yang menyehatkan jiwa kita? Ini yang kita perlu pelajari. Nah, kita mau lihat dari Yohanes 4 ayat yang ke-32. Ini latar belakangnya adalah ketika Yesus sedang bertemu dengan perempuan Samaria yang mengambil air di sumur Yakub di Sikem atau di Sikar. Pada waktu itu, setelah selesai bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang nantinya disadarkan bahwa Yesus ternyata Mesias, dan perempuan Samaria ini akhirnya bertobat ke kampungnya dan memberitakan Injil. Nah, Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya karena murid-muridnya disuruh pergi beli makanan. Kemudian murid-muridnya kembali dan membawa makanan yang mereka sudah beli. Kira-kira seperti itu. Dan firman Tuhan berkata begini, sementara itu ayat 31 murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Jadi udah bawa makanan nih mereka nih. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, bayangin, sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus sedang dalam keadaan letih, lesu, lapar. Yesus sedang dalam keadaan yang capek, ya. Nah, lalu kenapa bisa tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Seolah-olah dia udah gak capek lagi. Seolah-olah dia sudah kehilangan keletihannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nah, kita perlu sama-sama belajar bahwa Yesus sedang berbicara lebih dalam dari sekedar kelaparan jasmani. Dia sedang berbicara tentang kelaparan rohani dan kepuasan rohani. Yang pertama, apa yang kita makan ini membentuk hidup kita setiap hari. Sama seperti makanan yang kita konsumsi itu membentuk hidup kita, membentuk metabolisme kita, ya kan? Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Firman Tuhan adalah kebutuhan yang harus kita konsumsi setiap hari secara
berkesinambungan atau secara berkelanjutan. Kalau setiap hari kita mengkonsumsi yang tidak sehat seperti apa? Kekhawatiran, ketakutan, tekanan hidup, ya kan? Kebutuhan akan approval dari orang. Kalau kita kasih makan diri kita dengan berbagai macam hal yang dunia ini tawarkan, kita kasih makan pikiran kita dengan persepsi-persepsi dunia ini. Apa kata dunia tentang sukses? Sukses di usia sebelum usia 30 tahun yang kayak begitu. Lihat, kalau kita terus konsumsi hal-hal seperti ini, maka tidak heran banyak orang hidup dalam kegelisahan. Banyak orang hidup di dalam ketakutan. Banyak orang underestimate terhadap firman Tuhan. Makanya wajar ketika anak Tuhan tapi mengkonsumsi hal-hal yang duniawi, bilangnya apa? Kok kalau konseling, kau kalau tanya nasihat ke pendeta atau ke hamba Tuhan, bilangnya firman Tuhan terus jawabannya. Ya memang firman Tuhan jawabannya, bro and sis, bapak ibu saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya firman Tuhan yang menjadi sumber jawabannya. Memang firman Tuhanlah makanan yang paling sehat yang harus kita konsumsi, yang harus jiwa kita nikmati setiap hari. Firman Tuhan berkata dalam Matius 4 ayat yang keempat bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Hidup kita seharusnya ditopang oleh firman dan bukan oleh keadaan, bukan apa kata orang, bukan apa kata berita, tapi ditopang oleh firman Tuhan. Melalui firman kita dijamin berhasil. Melalui firman juga kita tahu apa yang terjadi di masa depan. Melalui firman juga kita hidup dan kita mengalami kesembuhan. Melalui firman juga pengharapan kita dibangkitkan. Firman Tuhan adalah makanan yang membentuk hidup kita. Yang kedua, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sumber kehidupan yang sejati. Ketika Yesus berkata bahwa dia memiliki makanan yang tidak dikenal orang lain, dia sedang menunjukkan bahwa kekuatannya itu berasal dari hubungannya dengan Bapa dan berasal dari kehendak Bapa. Sama seperti Yesus, demikianlah kita memiliki kekuatan dan sumber kekuatan kita hanyalah terdapat pada hubungan dengan Yesus. Setiap kali kita bertemu dengan Yesus yang adalah kasih karunia sendiri, kita sedang menanggalkan kekuatan kita sendiri, kita sedang berhenti mengandalkan pengalaman kita dan mulai menerima kekuatan daripada Tuhan, mulai menggunakan kekuatan daripada Tuhan. Kita mulai bilang, Tuhan aku gak ngerti nih caranya bagaimana, aku gak ngerti keluargaku bagaimana, aku gak ngerti kerjaan yang ini bagaimana, aku gak ngerti bagaimana masalah yang ini, aku gak ngerti bagaimana masalah keuangan yang ini, tapi aku percaya. Nah, kita bisa bilang, aku percaya Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yesus adalah sumber kehidupan yang sejati. Yesus sudah menyelesaikan karyanya di kayu salib. Itu sebabnya sekarang hidup kita adalah bukan hidup berjuang dari kalah ke menang, tapi hidup yang memperjuangkan kemenangan kita untuk terus menang dan untuk terus sadar menang. Nah, kesadaran untuk menang, kesadaran bahwa kita sudah menang, inilah yang selalu kita lakukan setiap kali kita merenungkan firman Tuhan. Latihan ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah sumber kemenangan kita, sumber kehidupan kita. Yang ketiga, kasih karunia adalah makanan yang menguatkan jiwa kita. Makanan yang membuat kita detoks dari merasa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Detoks dari merasa layak karena
approval dari orang. Merasa bersalah dan hidup di dalam tekanan yang berat. Dan ketika kita mengkonsumsi kasih karunia, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan, Injil berkata kita sudah diterima di dalam Kristus. Kita gak perlu lagi mencari perhatian orang lain. Kita gak perlu lagi berusaha diterima oleh circle manapun. Kita tahu one man with God is a majority. Kita tahu satu orang bersama dengan Kristus adalah mayoritas, sanggup melakukan berbagai macam hal yang besar. Dan kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia sehingga kita tidak membuat-buat pembenaran sendiri. Kita tidak membuat-buat manipulasi-manipulasi politis yang membuat orang mengatakan kita benar. Ada banyak orang yang sangat haus terhadap kebenaran, tapi masalahnya kebenaran manusia yang dicari-carinya. Jangan pernah kita mencari kebenaran manusia. Kita sudah dibenarkan jauh sebelum kamu mencari-cari kebenaran manusia. Kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, bukan oleh kekuatan kita. Itu sebabnya ketika kita kelelahan, ketika kita capek, ingatlah bahwa kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata bahwa akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Kristus, di dalam kekuatan kuasanya, katanya gitu. Jadi kita hidup bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan kuasa Roh Kudus yang terus mengalir di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-6 berkata bahwa pikiran yang dikuasai oleh roh menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Artinya ketika kita terus merenungkan kasih karunia ini, kita terus mendengarkan Injil kasih karunia ini tentang siapa kita di dalam Kristus, tentang apa yang kita terima dalam Kristus, tentang janji Tuhan bagi kita, jiwa kita menjadi sehat, kuat dan penuh dengan damai sejahtera. Kita penuh dengan kasih dan kita sanggup mengasihi orang lain. Yang keempat, hidup dari firman. Kita tidak hidup dari perasaan Bapak Ibu Saudara, tapi kita hidup dari firman. Hari ini kuat, besoknya lemah, hari ini kuat lagi, besoknya lemah. No, kita tidak hidup dari perasaan seperti itu, tapi kita hidup dari firman Tuhan. Aku adalah apa yang firman Tuhan katakan tentang aku, kata firman Tuhan. Itu sebabnya mari saya mau ajak setiap kita, terimalah kekuatan ini, bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani yang benar yang kita harus konsumsi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang pada Tuhan, kita bawa hati kita. Di dalam Engkau Tuhan kami temukan kekuatan baru. Di dalam Engkau Tuhan kami temukan nasihat. Kami temukan jalan yang benar. Di dalam Engkau Tuhan kami temukan hikmat. Kami temukan ide kami temukan keberanian untuk melangkah. Kami temukan kepastian pengharapan kami. Di dalam Engkau jiwa kami sehat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Kau sangat mengasihi kami. Mari kita sembah Dia. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku nikmati
kasih Bapa, kami dikuatkan oleh firman-Mu, kami disehatkan jiwa kami, Amin. ditenangkan, didamaikan oleh Ya. firman-Mu. Kami Ya. melihat bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan merupakan suatu milik yang pasti karena Amin. firman-Mu yang Ya. menjamin kami. Yes. Terima kasih Bapak, Kau sangat baik. Ya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai dalam acara Selamat Pagi Roh Kudus. Jangan lupa kalau Anda punya pokok doa, tuliskan di kolom komentar supaya gereja Tuhan bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Dan jangan sungkan untuk mendukung pemberitaan Injil melalui pemberian di QR Code yang tertera di layar. Dan juga Anda bisa mentransfernya di nomor yang tertera di layar atau di kolom description. Sampai jumpa di Selamat Pagi Roh Kudus berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.